Selamat datang di channel Lemon Tea TV. Kali ini kita bakal ngelanjutin alur cerita film Lupin episode keempat. Di awal film, diperlihatkan sebuah drone yang sedang mengintai di dalam rumah Pellegrini. Kemudian, keberadaan drone diketahui oleh anak buah Pellegrini karena menyentuh perimeter yang membuat alarm berbunyi di dalam rumah Pellegrini. Lalu, anak buah Pellegrini membangunkan Pellegrini dan membawanya ke ruang pengamanan, sementara yang lainnya mengejar drone tersebut. Setelah drone itu berhasil diambil, anak buahnya menyerahkan drone tersebut kepada Pellegrini. Pada drone tersebut terdapat tulisan yaitu, "Akan kuhabisi kau." Ternyata drone tersebut dikendalikan oleh Hasan dari atap rumah Pellegrini. Scene selanjutnya terlihat Dumont yang sedang duduk di sebuah kafe dan tiba-tiba Hasan duduk di depannya. Hasan menanyakan hal-hal yang belum dia ketahui tentang Tuan Pellegrini. Akhirnya setelah dipaksa berbicara, Dumont mengatakan bahwa ada seorang jurnalis bernama Fabien Berriot, yaitu jurnalis yang hampir berhasil menghancurkan karir Pellegrini. Dumont menyarankan agar Hasan menjumpai Fabien Berriot untuk bekerja sama menjatuhkan Pellegrini. Setelah itu, Hasan meninggalkan Dumont dari tempat tersebut. Setelah menggali informasi mengenai Fabien Berriot, dia mendapatkan Fabien benar-benar banyak menuliskan tentang keburukan Tuan Pellegrini dan pernah menulis buku yang berjudul Uang Kotor Sistem Pellegrini. Ia pun langsung memesan dan membaca buku tersebut. Dan scene berpindah pada seorang wanita tua bersama anjingnya yang baru saja pulang ke rumah. Tiba-tiba wanita tua itu kaget melihat ada seorang pria yang duduk di dalam rumahnya. Pria tersebut adalah Hasan Diop. Dan wanita tua itu tidak mau mengakui dirinya adalah Fabien Berriot ketika Hasan Diop menanyakan hal itu. Namun, Hasan memperlihatkan buku Fabien Berriot dan mengatakan bahwa dia ingin buku tersebut ditandatangani oleh Fabien. Kemudian, Fabien membahas mengenai Pellegrini, tapi di sini Fabien masih belum bisa mempercayai Hasan. Hasan pun berkata bahwa 25 tahun yang lalu ayahnya dijebak oleh Pellegrini dan dicebloskan ke penjara sehingga ayahnya malu dan bunuh diri. Setelah itu, Fabien tetap tidak mempercayai Hasan sehingga Hasan diusir dari rumahnya. Lalu Hasan pun meninggalkan Fabien. Scene berlanjut pada Dumont yang sedang diwawancarai oleh anak buahnya. Salah satu anggota yang menanyakan apakah pencuri tersebut mirip dengan pencuri yang ada di Louvre. Dumont menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Dumont tidak ingin membahas pencuri di Louvre karena dia sedang fokus mencari tahu siapa pencuri dirinya. Salah satu anggota polisi mengatakan bahwa pencurian kalung di Louvre itu mirip dengan kisah Arsène Lupin, sang pencuri Jad Mika. Bisa saja sang pencuri menjadikan Arsène Lupin sebagai inspirasinya. Lalu sang kapten polisi mengatakan bahwa mereka memiliki rekaman CCTV yang merekam wajah sang pencuri Dumont dan akan mencoba menggambar sketsa wajah tersebut. Setelah itu, Dumont menerima SMS dari Pellegrini yang berisi rencana mereka yang akan berjumpa untuk membahas Babakar Diop. Lalu scene berganti saat Hasan sedang membuka pintu dan seekor anjing menghampiri dirinya. Anjing tersebut adalah milik Fabien Berriot, sehingga Hasan menyampiri Fabien yang ada di dalam mobil di depan rumahnya. Fabien mengatakan bahwa dirinya bersiap untuk membantu Hasan. Kemudian Fabien menanyakan nama asli dari Hasan, tapi Hasan berbohong dan Fabien tahu akan hal itu. Fabien mengancam tidak akan membantu Hasan apabila Hasan tidak memberitahukan nama aslinya. Akhirnya Hasan memberitahukan nama aslinya dan disinilah Fabien mengakui bahwa dirinya adalah Fabien Berriot.
Setelah Fabian membawa Hasan ke rumahnya, di mana Hasan merupakan orang yang pertama masuk ke dalam rumah itu setelah sekian lamanya. Mereka lalu berbincang-bincang mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Pellegrini. Lalu Fabian menanyakan tahun berapakah penipuan Pellegrini itu terjadi, dan Hasan menjawab yaitu tahun 1995. Lalu Fabian mengatakan hal ini merupakan kejadian yang masuk akal karena tahun 1996 perusahaan Pellegrini akan bangkrut, sehingga Pellegrini melakukan tuduhan kepada Babacar Diop agar dia memperoleh asuransi dari kalung yang hilang itu. Kemudian scene berganti pada saat kepolisian mencoba menggabungkan sketsa wajah pelaku penculikan Komisaris Dumont. Lalu scene lainnya menunjukkan Fabian sedang membawa Hasan ke tempat di mana dulu Fabian bekerja sebelum Pellegrini memecatnya. Fabian menyuruh Hasan untuk masuk ke dalam dan mengambil rekaman yang ada di ruangan berkas pada folder berkas olahraga tahun 80-an. Hasan menanyakan apa isi rekaman tersebut, dan Fabian menjawab bahwa rekaman tersebut dapat menjadi bukti kejahatan Pellegrini. Lalu Hasan menyamar menjadi seorang kutu buku dan masuk ke dalam gedung itu. Kemudian Fabian menelpon resepsionis dan mengaku sebagai salah satu pekerja di situ. Fabian menyuruh resepsionis untuk menunjukkan Hasan ke ruangannya, karena Hasan yang sedang menyamar itu membawa berita penting yang harus diterimanya. Sementara itu, polisi terus berupaya menemukan sketsa wajah yang cocok dengan mewawancarai saksi-saksi yang pernah melihat wajahnya. Kemudian kembali ke gedung jurnalis tempat Fabian dulu bekerja. Terlihat Hasan berhasil mengambil berkas rekaman tersebut dan mencoba keluar. Namun saat ia hendak keluar, petugas resepsionis mengatakan kepada petugas keamanan bahwa Hasan merupakan orang yang hendak menjumpai Nyonya Lacombe. Lalu petugas keamanan mengatakan bahwa Nyonya Lacombe sedang mengambil cuti. Kemudian mereka langsung mengejar Hasan Diop, dan Hasan Diop berhasil kabur bersama Fabian. Sesampai di rumah Fabian, mereka langsung memutar rekaman video tersebut, dan ternyata itu rekaman Pellegrini yang sedang bertransaksi senjata ilegal, dan Fabian menjelaskan bahwa penyerangan pada Kuala Lumpur tahun 1996 adalah inisiatif Pellegrini untuk membalas dendam. Setelah itu, Hasan berencana memposting video tersebut ke Twitter supaya semua orang tahu kejahatan Pellegrini. Kemudian, scene berpindah saat Pellegrini sedang rapat, dan salah satu asistennya menunjukkan kepada Juliet sebuah video yang sedang viral di Twitter dan berisi rekaman Pellegrini. Lalu Juliet meminta penjelasan kepada ayahnya. Lalu Pellegrini mengatakan bahwa dia akan menghapus video yang diunggah oleh Salvatore 93 itu dengan mudah. Sehari setelah video itu viral, tampak wartawan sedang berkumpul untuk meminta klarifikasi dari Pellegrini. Di situ terlihat ada Fabian yang sedang menyamar menjadi salah satu jurnalis. Kemudian Pellegrini menjelaskan kepada awak jurnalis bahwa ada orang yang ingin merusak integritas perusahaan yang ia bangun, dan ia malah menantang akun Twitter Salvatore 93 untuk menunjukkan wajah aslinya dan membuktikan kebenaran video itu kepada dirinya sendiri. Setelah selesai bicara, Fabian lalu bertanya mengenai keterlibatan Pellegrini dalam kasus di Kuala Lumpur. Semua orang langsung terdiam, termasuk Pellegrini. Akhirnya, Pellegrini langsung beranjak pergi tanpa menjawab pertanyaan itu. Fabian sangat puas karena sudah menanyakan hal itu. Namun, itu membuat dirinya dalam bahaya, karena saat perjalanan pulang, ia tidak sadar bahwa salah satu anak buah Pellegrini mengikutinya sampai ke rumah. Sesampai di rumah, ia menceritakan betapa senangnya dirinya setelah kejadian itu, dan Hasan memberi apresiasi kepada Fabian yang telah berani melakukan itu. Lalu Fabian bercerita bahwa mata-mata Pellegrini sempat mengikutinya, namun ia berhasil mengecoh sehingga mata-mata tersebut kehilangan jejaknya. Hasan berkata, "Apa kau yakin?" Dan Fabian menjawab, "Sangat yakin kalau mata-mata itu tidak berhasil mengikutinya hingga ke rumah." Hasan berkata bahwa dia telah menghubungi Del Ader Edition untuk dapat hadir sebagai Salvatore 93 dan memperlihatkan rekaman video itu di televisi dalam sebuah acara.
Awalnya, Fabian meminta supaya dirinya yang pergi menjadi Salvatore. Tapi Hasan melarangnya karena merasa Fabian sudah banyak membantunya dan sekarang giliran Hasan yang berperan. Scene berpindah saat Kapten Polisi melaporkan kepada Komisaris Dumont bahwa mereka berhasil membuat sketsa wajah pelaku. Namun, Dumont berkata bahwa sketsa tersebut tidak ada yang mirip dengan pelaku penculikan. Lalu ia membuat keputusan untuk menghentikan salah satu anggota polisi yang membuat sketsa wajah tersebut dari kasus ini. Lalu scene beralih saat Hasan sedang bersiap-siap merubah penampilan dirinya untuk tampil di depan TV. Setelah selesai berias, dia tampak tampil di sebuah acara TV dan benar-benar berhasil merubah wajahnya menjadi seorang pria tua bernama Salvatore. Kemudian, wawancara pun dimulai dengan rekaman video tersebut diputar. Namun, isi dari percakapan video tersebut sudah tidak sama dengan yang diposting oleh Hasan di Twitter. Merasa aneh, Hasan menanyakan kepada pembawa acara, "Kau dibayar berapa?" Tak lama setelah itu, anak buah Pellegrini terlihat ramai memasuki ruangan tersebut. Merasa dirinya sudah tidak aman, Hasan pun langsung mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Pellegrini kesal karena tidak berhasil menangkap Hasan dan menyuruh anak buahnya untuk menyegel tempat tersebut. Kemudian Pellegrini ditelepon oleh anaknya yang berkata bahwa dia tahu siapa Salvatore itu. Lalu Juliet berkata bahwa Salvatore adalah Hasan Diop, anak dari Babakar Diop. Lalu Juliet menanyakan apa yang ia inginkan kepada mereka dan Pellegrini menjawab, dia ingin mencoba menghancurkan kita. Scene berganti saat Fabian sedang menulis surat dan terdengar suara ketukan pintu. Lalu Fabian membuka pintu karena mengira itu adalah Hasan. Ternyata itu adalah orang suruhan Pellegrini yang kemarin mengikutinya dan kemudian orang tersebut bertanya di mana alamat Hasan Diop. Fabian yang tidak mau memberitahukan terus dipaksa. Scene selanjutnya, terlihat anjing Fabian berlari ke arah Hasan, dan Hasan mulai curiga dengan hal itu. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam rumah Fabian. Ketika Hasan masuk ke rumah tersebut, Hasan menemukan Fabian sudah tergantung, dan ketika Hasan masuk ke dalam rumah Fabian, Hasan menemukan Fabian sudah tergantung. Kemudian Hasan menangisi hal itu. Anggota polisi yang sudah dipecat oleh Dumont kemudian melihat sketsa wajah yang dibuat mirip dengan Salvatore yang muncul di TV. Ia meyakini bahwa orang itu adalah orang yang sama dengan penculikan Komisaris Dumont. Scene terakhir memperlihatkan wajah Hasan yang sangat emosi dengan rasa dendamnya yang semakin meningkat dan akhirnya bersambung. Gimana? Semakin seru bukan? Masih ada episode selanjutnya di season 1 ini. So, aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notif lanjutan dari cerita film Lupin ini. Dan jangan lupa subscribe. So, stay tune terus di Lemon Tea TV. Jangan lupa nge-Lemon Tea hari ini.